Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Honorer, baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Di video kali ini, admin akan menyajikan sebuah berita terkait dengan P3K. Dalam hal ini terkait dengan penghapusan honorer. Dilansir dari jpnn.com, penghapusan honorer dan seleksi P3K tanpa tes picu manipulasi data. Tenaga siluman marak. Bagaimana beritanya? Kita simak bersama-sama. Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Kabupaten Garut, Dudi Abdullah, memprediksikan akan muncul banyak SK bodong. Ini dipicu oleh kewajiban pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah untuk menyelesaikan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN sampai 28 November 2023. Nah, ini bentuk kegelisahan atau bentuk sebuah prediksi dari Bapak Dudi Abdullah, yang mana beliau merupakan pengurus Perkumpulan Honorer K2 dari Kabupaten Garut ya. Beliau memprediksikan akan banyak muncul SK-SK bodong. Nah, yang dipicu oleh kewajiban pejabat pembina kepegawaian untuk menyelesaikan tenaga non aparatur sipil negara ya, dalam hal ini dalam pendataan honorer ya. Jadi diprediksi akan muncul SK-SK bodong seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutan dari komentar Pak Dudi ini, kita simak. Selain itu, ada kebijakan pemerintah untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini tanpa tes bagi guru honorer negeri dengan masa pengabdian di atas 3 tahun. Itu sebabnya, kata Dudi, ketika ada pendataan honorer yang ditenggat hingga 30 September, menjadi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasukkan honorer bodong. Nah, ini ya yang dimaksud oleh Pak Dudi, bahwa ada potensi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasukkan data-data honorer yang memang belum mengabdi ya, belum mengabdi. Jadi mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang belum mengabdi atau masa pengabdiannya belum mencapai setahun, itu dikasih SK yang palsu ya, melebihi setahun misalnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia beliau melanjutkan, sebab hanya honorer yang masuk database BKN akan diselesaikan pemerintah, apakah diarahkan ke CPNS, P3K atau outsourcing. Ini pasti muncul tenaga siluman, sama seperti pendataan honorer K2 pada 2013 ya. Nah, ini kekhawatiran dari beliau ya, Pak Dudi, bahwa pasti akan muncul nih tenaga siluman, sama seperti dengan pendataan honorer K2 pada 2013 seperti itu ya. Munculnya honorer bodong tidak terlepas dari SK bodong. Dia menyebutkan setiap kali pendataan akan bermunculan pabrik SK bodong. Pemda disebut menjadi pabrik SK bodong. Nah, ini menurut Pak Dudi ya. Sempat ramai pada 2013-2014. Itu setelah hasil pengumuman kelulusan CPNS 2013, ternyata banyak honorer bodong yang lolos. Nah, ini belajar dari pengalaman ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Pemda itu sampai disebut sebagai pabrik SK bodong ya. Apalagi ada kenalan, ada link ke dalam Pemda, ada orang yang kenal dengan orang Pemda, sehingga bisa memanipulasi data SK tersebut. Nih lanjut Pak Dudi ya. Dia mengatakan, kami yang honorer K2 asli malah nggak masuk, yang lulus justru honorer siluman, ucapnya. Nah, adapun modusnya, kata Pak Dudi, adalah adanya SK palsu. Honorer yang punya backing orang Pemda akan dengan mudah mendapatkan SK pengabdian sesuai syarat.
Nah, Dudi mengaku traumatis bila hal serupa terjadi sebab pendataan honorer akan diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah. Ya, perlu saya pertegas ya bahwa modus dari honorer bodong ini adalah SK palsu. Nah, SK palsu ini biasanya dibuat oleh orang Pemda, orang yang punya backingan orang Pemda, sehingga kemungkinan atau berpotensi bisa disalahgunakan. Apalagi memang untuk pendataan honorer ini akan diisi oleh BKD ya, atau Badan Kepegawaian Daerah. Saya dan kawan-kawan takut sekali kalau nama kami tidak masuk database BKN terbaru, ucapnya. Dia menambahkan, sudah rahasia umum, Pemda sering memasukkan orang-orangnya sebagai balas budi. Dudi berharap sistem aplikasi BKN bisa meminimalisir kecurangan. Nah, ini ya, memang kita berhusnudzon bahwa dari aplikasi yang dirintis oleh BKN ini semoga bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan itu. Tetapi kalau secara pengakuan masih belum ada ya bahwa aplikasi tersebut memiliki sesuatu yang bisa meminimalisir kecurangan. Nah, ini yang perlu nanti kita ikuti terus perkembangannya, sehingga data-data honorer yang nanti didata dan kemudian dijadikan database BKN ini benar-benar adalah honorer asli, bukan honorer siluman. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.